Oke. Halo Aman, Andri, Mas? udah? Gimana? Aman? Udah? Aman, Kedengeran? sip. Kedengeran, Oke, kedengeran. oke, oke. Jadi situasinya sekarang hujan kondisinya, seperti dilihat. Wah, Ini di belakang rumah hujan nih, dan Putra. ya. Rumah nih, iya. Dan kebetulan ini jam 5, lalu ada penghalang ini, ada kanopi, lalu ada lampu bohlam lampu ya warna kuning. LED Nah, bohlam ini 9 kita watt. masuk jadi lighting juga, betul. Kondisinya hujan dan agak mendung, lalu kita punya properti sedikit di bangku kayu ini sama makanan ini. Jadi saya mau foto fotografi, mungkin coba dari beberapa angle aja kali ya, sama coba susun komposisinya atau angle. Mas Putra ini karena handphone apa ya, Mas? Sorry. Handphonenya kebetulan Android. Jadi Nggak apa-apa, sebut merek juga nggak. sangat familiar. Android Asus M Pro 20 kalau nggak salah, lupa. Gitu. Nah, jadi ini karena hujan, terus ada bintik-bintiknya. Mungkin saya coba lap dulu kali ya. Jadi mungkin lebih kayak di varnish gitu, jadi lebih mengkilat. Seperti dilihat, ini malah jadi efek lumayan dramatis gitu ya, kayak jadi di fairness lebih terang, lebih mengkilat gitu. Dan seperti dilihat di belakang tuh kan ada lampu yang saya tadi kasih lihat. Di sini ada shadow saya. Ini akan sulit dilakukan karena harus pinter-pinter, karena akan menghalangi cahaya untuk ke produknya. Paling kita pakai cahaya dari matahari dari luar. Oke, kita coba susun dulu. Mungkin pakai, kebetulan ada ininya. Ini kita bisa coba ini susun tiga-tiganya. Kita mungkin coba pakai yang flat lay dulu, karena ini kayunya oke punya, jadi kita bisa jadi pakai untuk ini ada shadow di belakang. Ini kalau mengganggu kita bisa tutup dengan ini dan kita dapat natural light dari sebelah kiri kita. Itu jadi kita coba foto dari ini, angle-nya on top. Kita coba foto dari beberapa angle dan coba beberapa lighting juga. Mungkin bisa coba seperti ini. Oke, lalu coba dari 45 derajat, kita coba foto. Mas Putra ini fotonya pakai aplikasi atau pakai kamera biasa? Enggak, dia pakai kamera bawaannya dari handphone. Oke. Gitu. Jadi ini satu lagi, kita coba foto. Oke, dari 45 derajat angle-nya. Tadi kan dari top berarti 90 derajat ya. Nah, sekarang 45 derajat. Dia biar kelihatan depth-nya seberapa tebal si kuenya sendiri, lalu diameternya juga kelihatan. Itu fungsinya di 45 derajat itu dilakukan. Ya, mungkin kita coba tata-tata sedikit biar lebih natural lagi. Oke, boleh juga kalau di setting mau langsung square juga bisa. Kita juga bisa langsung square. Sini kita bisa setting ini. Jadi nggak usah crop lagi, udah langsung aja hasilnya kotak. Tapi saya lebih suka yang 4:3. Gitu. Jadi kita harus lihat dulu cahayanya datang dari mana. Lalu shadow juga sebenarnya bisa jadi dramatis, cuman karena dia lebih kuning, jadi agak merusak dari warna si kuenya ya gitu. Mungkin kita bisa foto lagi dengan dari
dari garis lurus seperti ini. Gitu. Kita coba foto. Oke. Kita kasih fokusnya di sini. Oke, cukup. Menurut saya cukup. Mungkin lebih ada yang masuk foto atau coba cari produk yang ada di rumah aja. Kebetulan saya ada kue, jadi fotonya yang ada aja di rumah. Nah, ini masuk ke Vesco-nya. Kasih tahu kalau memang agak terlalu cepat. Jadi saya coba masuk ke Vesco. Bagi yang udah download, boleh dibuka. Lalu saya coba masuk ke sini, di mana ada foto-foto kerjaan dan lain-lain di sini, hasil edit juga. Jadi biasanya saya pakai template gitu. Jadi hasil edit yang foto-foto sebelumnya kita bisa copy, jadi kita bisa paste di foto yang terbaru gitu. Jadi kalau memang foto settingan editingnya udah pakem atau udah saya suka seperti itu bisa jadi template juga sebenarnya, bisa di copy dan di paste ke foto yang terbaru gitu. Jadi sebenarnya hampir sama tone semuanya. Bagaimana kita ngambil si angle-nya sendiri. Ini salah satu foto untuk usaha istri saya. Ini juga ngambilnya di rumah pakai cahaya lampu aja. Ini juga. Nah, coba kita sambil nunggu, mungkin bisa lihat dulu. Ini beberapa yang, jadi Vesco itu sebenarnya dia mungkin sosial media juga ya. Jadi kayak kita punya kayak galeri di dalam si Vesco itu sendiri. Kita juga bisa beli filter-filter yang udah tersedia. Ini beberapa foto yang human interest. Ada foto keluarga juga. Di sini juga ada foto. Nah, jadi semuanya saya abadikan, lalu beberapa diedit dan dimasukkan ke dalam galeri. Gitu. Oke, kita mulai. Kita upload foto-foto yang tadi. Mungkin kita bisa lihat dulu mana yang kira-kira bagus ya, gitu, yang menjual gitu. Mungkin yang angle-nya juga cakep, Pak. Ya, ini kita coba, salah satunya ini kita on top. Kita dari atas, dari 45 derajat sampai yang garis lurus gitu. Tapi nggak garis lurus juga sih, lebih ke 10 sampai 20 derajat. Oke. Saya coba ini deh. Oke, tunggu upload. Ini kan agak gelap ya. Jangan takut sebenarnya ya. Kayak kita bisa edit di sini, ada yang logo edit. Sebenarnya yang sebelah paling kiri itu yang silang, itu tanda kita nggak jadi untuk ngedit. Terus yang sebelahnya itu yang kayak pengaturan itu lebih ke setting. Dan satu lagi itu ngupload. Jadi yang ada panah ke atas dan di bawah itu lebih ke upload ya. Nah, satu lagi ini ini upload ke galeri yang tadi saya udah kasih lihat. Dan yang ini untuk ke IG story, sosial media, dan untuk kalau di save di sini adalah masuknya ke galerinya handphone. Jadi nanti ada di folder galeri namanya Vesco Cam. Nah, semua kumpul di situ. Nah, mau di-delete juga bisa atau cancel. Gitu. Nah, ini coba mau coba edit sedikit, dimana langsung masuk ke dalam filter atau preset, dimana preset ini sebenarnya template ya, jadi kayak
kalau mau natural light juga nggak apa-apa, langsung kita edit. Nah, kalau mau coba-coba juga boleh. Nah, biasanya kalau udah main VSCO gini, dia udah ada kayak filter andalannya nih, preset andalannya. Jadi mau seperti apa, tinggal pakai, tinggal klik, terus udah tinggal setting kegelapan sama kontrasnya. Terus di sini juga kalau yang masih baru download mungkin bisa ke preset dan beberapa ada yang gratis dan kayak harus di-download gitu. Jadi nggak langsung tampil semua seperti ini. Jadi saya juga sebelumnya sempat klik-klik untuk dapatkan preset biar muncul di sini. Terus ada yang beda di sini, itu tanda kayak gembok gitu. Nah, ini berarti berbayar. Jadi kita harus berlangganan. Kita juga bisa free trial. Jadi bisa coba misalnya nggak suka nih sama filter ini, kita bisa cancel gitu. Dan masih banyak lagi. Ada yang versi F, ada yang K. Jadi kalau biasanya pengguna VSCO, biasanya lu pakai yang mana? Pakai yang K atau pakai yang C gitu. Jadi lebih kayak lebih hafal kali ya gitu. Jadi mungkin mereka udah sering main juga kali. Dan ada juga yang udah beli semua. Jadi ya udah tinggal coba-coba aja gitu. Ini ada favoritnya juga. Jadi sorry kemana ya? Ini ada yang favorit, mungkin bisa save atau yang udah pernah dipakai, atau untuk yang foto ini direkomendasikan juga sama ya. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Sorry. Tuh. Nah, biasanya, bentar ya. Oke, saya biasanya pakai yang A6 gitu. A6 tuh lebih apa ya? Lebih warm gitu ya. Nah, ini bisa kita setting juga seberapa ini presetnya gitu. Jadi ini kan kencang banget nih, 12 paling full. Nah, kita bisa bikin soft sedikit gitu. Dan biasanya saya di 95 kali ya. Bentar ya. Oke, ini cukup. Lalu setelah itu langsung ke setting. Setting di sini adalah exposure, itu biasanya buat exposure ya, gelap terang ya. Dan kontras itu biasanya buat ngasih depth, kayak ngasih kekuat shadow gitu, kekuatan kepada produknya gitu, biar lebih tegas gitu loh. Nih seperti ini contohnya. Perbedaannya bisa dilihat. Nah, oke. Lalu ada adjust mungkin lebih ke misalnya fotonya agak miring nih kayaknya gitu, jadi bisa miring-miringin gitu. Biasanya yang pakai ini tuh untuk fotografi arsitektur, jadi mereka memang bangunannya harus ngambil tegak lurus gitu biasanya agar menarik. Lalu bisa juga di rotate, lalu ada formatnya sendiri, misalnya mau langsung square boleh juga, atau mau disetting jadi 9:16 atau buat story, Insta story juga boleh. Oke. Bentar. Oke, mungkin saya taruh yang kotak. Nah, ini untuk SKU-nya kita bisa kayak kalau terlalu ke kiri atau ke kanan, kita bisa setting. Ini juga bisa terlalu dongak atau terlalu ke bawah gitu. Kita bisa setting juga di sini.
Oke, saya nggak perlu itu. Saya nggak perlu itu. Jadi cukup langsung ke exposure. Jadi kita coba tarik garisnya lebih terang lagi. Mungkin bisa. Ini kelihatannya dari sini cahayanya memang dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu memang gelap karena ketutupan sama badan saya dari shadow. Nah, kelihatan kan dari sini mana yang lebih terang, pasti ini kelihatan tuh. Yang paling kiri ke atas itu beneran cahaya yang masuk dari tadi tampiasnya hujan. Gitu. Jadi kita coba pertegas, kita kasih exposure sedikit, lebih terang. Sebenarnya sesuai sih, tergantung dari teman ngorbit sendiri, kayak maunya segimana. Kalau saya sih nggak mau yang terang-terang karena ada putihnya juga di background, jadi agak kalau diterangin, nah ini kontrasnya nih. Ini mau sesoft ini kah atau mau sekenceng ini gitu. Jadi ini lebih mempertegas lagi tuh. Misalnya si rotinya bagian yang kena bakarannya itu agak kelihatan lebih coklat gitu. Itu bisa bikin dramatis. Oke, ini saya kira cukup. Mungkin kalau foto ini minusnya adalah kita nggak tahu depth-nya seperti apa kuenya, ataukah pendek atau tinggi ternyata gitu pas kita beli, agak menipu. Nah, biasanya bisa pakai foto ini untuk kayak manipulasi kayak tingginya seperti apa kuenya gitu. Lalu adjust saya nggak perlu ya. Mungin agak si tembok biru ini agak mengganggu sedikit ya. Gitu. Jadi mungkin bisa kita hilangin sedikit ya. Nah, gitu. Oke, ini agak pecah sedikit karena memang minim cahaya pertama. Lalu kita udah coba crop kan, lebih kita adjust tadi, jadi agak lumayan ngeblur, jadi fokusnya hanya di bagian kiri aja. Ini sharp, sebenarnya saya nggak pernah pakai, ini untuk kayak lebih ke tone-nya aja sih. Oke, saya coba pakai 8.0, lalu clarity jadi lebih bikin noise, lebih kayak sebenarnya mirip kayak kontras sih, gitu. Jadi ngasih efek kayak lebih bertekstur gitu produknya. Oke, saturation itu biasanya saturation itu apa ya, kayak menghilangkan tone color warnanya gitu. Ini kalau ke luar ini lebih ke kuning atau merah. Nah, kalau kita mundurin sedikit dia lebih malah nggak ada, kayak lebih hampir ke black and white gitu. Gitu. Jadi saya biasanya pakai di 10 minus 10 gitu. Jadi aduh mana? Oke, saya kira cukup sih ya. Ini tone-nya lebih ke highlight, mungkin bisa dicek juga nih highlight-nya. Mungkin bisa disetting lagi shadow-nya mau sekeras apa atau mau dihilangin shadow-nya bisa juga gitu. Posisi lebih suka ini dramatis. White balance sebenarnya nggak, untuk ngasih warna kayak mau kebiruan lagi kah, atau mau dikasih kuning, atau mau biru, ya kan, lebih biru, atau kita bisa balikin kayak jadi normal, misalnya fotonya biru, kita kasih kuning biar jadi normal gitu, biasanya gitu, untuk menetralkan. Kalau hasil fotonya ya terlalu biru nih gitu, jadi kasih hijau biasanya gitu. Skin tone biasanya buat kalau foto apa orang gitu, kayak model atau potret, kita bisa pakai itu. Jadi kalau memang kemerahan atau
atas karena efek cahaya kita bisa setting di situ. Lalu vignette biasanya ini foto-foto agak jadul ya, jadi kita kasih itu kayak ada dramatis. Nah biasanya vignette ini dipakai untuk foto-foto efek-efek jadul, jadi saya nggak terlalu suka sih sebenarnya. Nah ini grain, satu lagi ini seperti, nah dia kayak kasih efek, tuh lihat, kelihatan dia lagi jadi kayak lebih jadul juga sih gitu. Jadi oke, ini saya nggak pernah pakai sebenarnya. Lalu sisanya berbayar. Di sini ada fade, ini buat kayak seperti ngasih apa ya, kayak ngasih cahaya tambahan gitu loh di sebelah kanan ini, ya kan kelihatan tuh, jadi lebih balance. Oke, split tone. Aduh. Oke, saya nggak sampai sini sebenarnya. Itu jadi sisanya itu berbayar. Lalu kayaknya terlalu kencang kontrasnya. Di sini kali. Oke, saya kira cukup. Ini crop square bisa. Oke, kita coba ini, balikin lagi. Sorry. Gini. Sorry. Kira cukup di sini, segini. Ini udah mewakili sekali sih sebenarnya ini. Jadi kalau mau foto, mungkin lihat cahayanya datang dari mana dulu, baru kita tentukan, kita taruh. Kalau memang terlalu keras, biasanya kita halangi dulu dengan benda yang warna putih biasanya. Jadi biar mantulin cahaya, karena putih kan lebih mantulin cahaya kan. Jadi dibelokin gitu, jadi cahayanya itu dibelokkan. Gitu. Oke, next. Oke, kita bisa save, bisa post di Vesco yang tadi, gallery. Langsung kita save. Oke, save akan masuk langsung ke gallery. Dan ini bisa copy edit, dan untuk nextnya mungkin fotonya mungkin lightingnya mau sama. Jadi tinggal copy edit aja, nggak usah di setting-setting lagi. Jadi memudahkan, lebih mudah. Jadi posting mikir. Oke. Next. Oke. Sudah terposting. Yep. Mungkin udah gitu aja dari saya. Saya coba